Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Siti Zakina Nofrigia dari Angkatan 26 kelompok 3A. Jadi pada hari ini, hari Selasa 19 April 2022, eh, kami mengawali kegiatan dengan mengikuti kegiatan Bintal yang dilaksanakan melalui Zoom pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, dengan topik Bintal Islam pada hari ini yaitu fikih dari Islam, yaitu keutamaan dari Islam. Jadi Islam itu sangat menganjurkan kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu, dimana seperti yang kita ketahui bahwa sholat 5 waktu itu sudah termasuk dalam rukun Islam yang kedua. Penting untuk kita ketahui juga bahwa dengan melaksanakan sholat 5 waktu itu memiliki banyak sekali manfaat dari segi gerakan, dari kesehatan mental dan juga fisik seperti itu. Dan itu sudah pernah dikaji oleh ilmuwan barat terkait dari manfaat gerakan-gerakan sholat seperti itu. Selain itu, dalam dalam Bintal Islam ini kita juga diberikan diberikan arahan bahwa dengan kita melaksanakan sholat tepat waktu dengan gerakan yang benar, itu akan membantu kita utamanya dalam pelaksanaan tugas nantinya, agar dapat terhindar dari godaan-godaan, utamanya apabila kita berada di jabatan seperti jabatan fungsional pemeriksa seperti itu. Dan dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas nanti mungkin ada banyak hambatan-hambatan, apalagi kalau misalnya nanti pelaksanaan tugasnya itu berada di remote area seperti itu. Namun Islam itu merupakan agama yang memudahkan dan tidak menyulitkan sama sekali. Jadi contoh, kalau misalnya kita ditempatkan untuk memeriksa misalnya di suatu pulau yang terpencil dengan aksesibilitas yang kurang, akses air bersih yang kurang, seperti itu kita bisa melakukan tayamum, sholatnya bisa dijamak seperti itu. Selain itu, setelah melaksanakan bintal, kita melanjutkan dengan mengerjakan tugas secara asinkronus, yang dimana tugas yang diberikan ini yaitu tugas kelompok dan tugas individu. Di sini kita disuruh untuk menonton suatu film, di mana kelompok saya, yaitu kelompok 3A, memilih film Denias Senandung di Atas Awan. Di film ini kita disuruh untuk memilih 2 tokoh panutan, yang dimana kedua tokoh panutan ini kita deskripsikan dan juga kaitkan dengan core values dari berakhlak. Nah, dari film Denias ini saya memilih 2 tokoh panutan, yaitu Maleo, seorang tentara TNI, dan juga Ibu Gembala, yaitu seorang guru. Jadi film Denias ini menceritakan tentang kisah seorang anak dari pedalaman Papua yang memiliki semangat tinggi, yang bertekad untuk mengenyam pendidikan yang lebih baik. Jadi kisah dari Denias ini merupakan kisah nyata yang diangkat menjadi suatu film. Nah, dari kisah Denias ini saya mengambil pelajaran bahwa ternyata ada loh orang dari daerah terpencil yang memiliki semangat pendidikan yang sangat besar seperti itu, semangat untuk maju di balik semua keterbatasan yang dia miliki. Selain itu, setelah menonton Denias, saya jadi lebih bersyukur karena saya lahir dengan segala aksesibilitas yang diberikan, kemudahan dalam memperoleh pendidikan, dengan orang tua yang lebih berpemikiran maju, dan lain-lain seperti itu. Berkaitan dengan tokoh panutan saya, yang pertama itu Maleo. Dia itu adalah seorang tentara TNI yang ditugaskan di kampung dari Denias itu untuk menjaga wilayah tersebut. Nah, dia itu berkarakter tegas namun baik hati, dan dia
sudah sangat membantu Denias, memotivasi Denias untuk selalu meraih mimpi, untuk meraih cita-citanya, dan meyakinkan Denias bahwa tidak ada yang tidak mungkin terjadi apabila kita itu berusaha. Dan tokoh panutan saya yang kedua adalah Ibu Gembala, yang dimana dari Ibu Gembala ini merupakan sosok yang pemberani dan idealis yang berupaya untuk menghilangkan kesenjangan-kesenjangan sosial yang ada di daerah tempat tinggal Denias itu, karena di daerah tersebut yang bisa mengakses pendidikan hanyalah orang-orang yang misal orang-orang yang memiliki status seperti anak kepala suku seperti itu. Dan di sini saya melihat betul-betul peran dari seorang guru yang betul-betul ingin mencerdaskan anak bangsa seperti itu. Saya rasa itu yang dapat saya katakan untuk learning journal pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.